Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan coba selesaikan materi terkait pengenalan bioreaktor ya. Ini sebetulnya tinggal sedikit materinya, jadi mungkin akan selesai lebih awal juga. Mungkin sebelumnya kita sudah membahas terkait kelengkapannya. Jadi yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya itu adalah kelengkapan bioreaktor secara umum. Untuk bioreaktor yang bentuknya adalah tangki berpengaduk. Ya, jadi model tangki berpengaduk ini adalah model bioreaktor yang paling banyak digunakan karena sebagian besar proses fermentasi atau reaksi bioproses yang ada di industri bioproses itu rata-rata itu dijalankan secara submerged atau fermentasi terendam, ya. Karena fermentasinya terendam, kemudian kalau terendam berarti kan sebagian besar atau secara umum komponen itu kan semuanya terlarut di dalam air ya. Air kan secara umum adalah pelarut yang digunakan, ya. Karena komponen terbesar itu adalah air, maka untuk memfasilitasi pencampuran yang homogen digunakan pengaduk atau dan aerasi, ya, khususnya kalau kalau mikrobanya itu butuh oksigen, ya, atau dia butuh karbon dioksida. Nah, karena bentuknya adalah tangki dan dilengkapi pengaduk, maka kelengkapan-kelengkapannya seperti yang kita bahas seperti yang lalu ya, mulai dari tangkinya itu bahannya apa, kemudian tutupnya seperti apa, kalau ukurannya kecil dibandingkan dengan ukurannya besar, itu bentuknya seperti apa, dan komponen apa saja yang utamanya ada. Oke, kemudian kalau utilitas ya atau sebetulnya sistem instrumentasi ini digunakan kan kalian sudah pernah melihat ya yang bentuk mana ya gambarnya ya. Nah, yang ini. Jadi sistem instrumentasi atau pengendaliannya itu dijalankan di kotakan ini. Kalau untuk bioreaktor yang skala lab. Kalau bioreaktor yang lebih sederhana lagi berarti kan itu semuanya manual ya. Jadi kalau bioreaktor yang skala lab yang bentuknya seperti ini walaupun beberapa operasinya dilakukan secara manual, misalnya apa? Misalnya memasukkan mediumnya, memasukkan inokulumnya, itu kan manual. Kemudian proses sterilisasinya itu manual. Jadi persiapan sebelum fermentornya jalan ini dilakukan secara manual. Tapi ketika fermentasinya sudah jalan, ya kan kondisinya harus dijaga aseptis ya. Ketika fermentasinya itu jalan, pengendaliannya itu dikendalikan oleh si kotakan besar ini, yang ukurannya jauh lebih besar daripada reaktornya ya. Ini secara umum apa saja yang dikendalikan? Satu tentunya adalah temperatur, ya. Jadi temperatur itu adalah hal yang paling utama yang dikendalikan di dalam fermentasi. Karena ya Anda masih ingat ya, fermentasi itu kan penanggung jawabnya itu si biokatalis. Ya, biokatalis dia punya temperatur yang tertentu, di mana kalau di luar temperatur optimum itu ya dia tidak akan produktif gitu ya, atau produktivitasnya akan menjadi rendah atau malah selnya menjadi tidak bisa hidup. Oke ya. Jadi bentuknya ya saya nggak tahu di kuliah pengendalian proses apakah kalian familiar dengan istilah-istilah. Kalau termometer oke ya, kalau termometer ya memang dia secara langsung mengukur perubahan temperatur. Kalau termistor berarti kan dia mengkaitkan antara perubahan temperatur dengan perubahan hambatan karena alatnya bisa mengkonversi perubahan temperatur tadi menjadi perubahan hambatan, gitu ya. Kemudian yang dikendalikan hal lain yang dikendalikan itu adalah tekanan. Kalau tekanan biasanya dijaga agar tekanan di dalam reaktor itu sedikit di atas tekanan udara luar. Mengendalikannya apa? Biasanya mengendalikannya pakai back pressure valve ya. Jadi ada diafragmanya, kemudian nanti dia akan mengatur agar tekanannya selalu lebih tinggi. Yang diatur lain yang adalah karena ada pengadukan ya, berarti daya pengaduknya.
Jadi nanti ini sebetulnya tidak terregulasi ya. Kalau temperatur, tekanan itu kan bentuknya adalah terregulasi ya. Jadi kalau temperaturnya naik, ya berarti nanti dia akan mengirimkan sinyal gitu ya, si pengendalinya, sehingga nanti laju alir jaket pendinginnya atau laju alir ya jaket pendinginnya ya rata-rata itu menjadi lebih tinggi. Ya, demikian juga tekanan. Nah, kalau pengaturan pengadukan itu biasanya dia memaintain pada RPM yang sudah kita set. Ya, bukan terus kecuali kalau yang reaktor yang besar ya. Jadi kalau yang fermentor kecil itu biasanya ya kita set di 150 rpm gitu ya. Berarti nanti dia akan memaintain di 150 rpm. Kemudian pengendalian foam ya. Pengendalian foam ini biasanya dia berupa foam breaker ya. Jadi ada yang scraping foam yang di atas gitu, atau dia dengan penambahan anti foam. Kemudian laju alir, bisa laju alir gasnya, laju alir cairannya, kemudian ketinggian cairannya ya, karena ini akan berkaitan dengan densitas gitu, yang nantinya akan mempengaruhi proses fermentasi ya. Kemudian viskositas dan turbiditas. Ini kalau yang nomor 5 ke bawah itu biasanya nanti dipakai kalau fermentornya adalah fermentor yang ukuran besar. Kemudian kalau probes-nya ya ini Anda baca sendiri ya detailnya gitu ya. Jadi rata-rata ya untuk pH, kemudian kalau memang yang umum itu adalah untuk pH, kemudian oksigen, kemudian kalau diperlukan adalah CO2. Nah, yang lain-lain itu misalnya pengukuran redox potensial. Ini sebetulnya begini, kan di perkuliahan atau di materi yang sebelumnya kan kita sudah pernah membahas ini ya, kuantifikasi pertumbuhan mikroba. Itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Ya, bisa pakai disampling gitu ya. Misalnya Anda ambil sampelnya dari fermentor, terus mungkin dicek pakai spektrofotometri, bisa pakai counting chamber, bisa pakai gravimetri. Nah, kalau menginginkan pengukuran secara langsung atau online gitu ya, nah ini sebetulnya kalau probes-nya tersedia ya, alat ukurnya tersedia, itu bisa dipasang. Misalnya apa? Pengukuran redox potensial. Ya, untuk kan pada dasarnya reaksi metabolisme itu kan adalah reaksi redoks ya, ada oksidasi, ada reduksi. Nah, dengan mengukur seberapa besar redox potensialnya, itu nanti bisa dikaitkan dengan seberapa cepat selnya itu tumbuh. Ya, atau dikaitkan dengan pengukuran NADH yang ada di proses fermentasi. Jadi ini adalah sebetulnya untuk mengukur pertumbuhan. Jadi mengkaitkan bisa produknya, bisa metabolitnya gitu ya, bisa potensial redoxnya itu dikaitkan dengan pertumbuhan. Termasuk juga CO2 yang dibentuk. Itu kalau bisa diukur, itu kan sebetulnya juga merepresentasikan laju pertumbuhan. Karena semakin cepat atau semakin lambat selnya itu tumbuh, ya nanti berarti kan reaksi redoxnya bisa makin cepat atau makin lambat, produksi CO2-nya juga bisa makin tinggi atau makin rendah, dan sebagainya. Bisa juga probes itu dimanfaatkan untuk mengukur kondisi yang ada ya pada dasarnya kan mengukur kondisi yang ada di dalam fermentor ya, tergantung kebutuhan. Misalnya langsung mengukur konsentrasi produk yang dihasilkan, itu juga bisa. Jadi dipasang sensor, sensornya ini adalah sensor yang spesifik gitu ya untuk mengukur zat apa. Misalnya mengukur produksi enzim yang dihasilkan gitu ya. Jadi nanti dia detailnya juga saya tidak terlalu mendalami ya, tapi sebetulnya nanti ya prinsip biosensor adalah sensor. Kalau sensor kan Anda paham ya. Jadi sensor ini berbahan bisa mikroba, bisa makhluk hidup yang sel yang lain gitu ya, tapi secara umum adalah mikroba. Nanti dia bisa mendeteksi keberadaan suatu senyawa tertentu. Ya. Sehingga nanti antara mungkin dia menghasilkan produk tertentu ketika mendeteksi senyawa tersebut, atau dia bisa menunjukkan perubahan warna tertentu gitu ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi oh betul di dalam reaktor tersebut
zat tadi itu terbentuk. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi ini khusus ya. Jadi kalau yang umum ya kayak reaktor yang tadi saya tunjukkan itu biasanya yang diukur ya tadi temperatur, pH, kemudian dissolved oksigen. Itu yang paling umum. Nah, exit gas analyzer itu kadang juga dipasang. Jadi bisa digunakan untuk mengukur gas yang dihasilkan. Jadi nanti pertumbuhannya pun bisa dikaitkan dengan gas yang dihasilkan. Ini maksudnya dipasang exit gas analyzer ini untuk melakukan pengukuran secara kontinu juga ya. Jadi nanti kebutuhan oksigennya bisa diprediksikan gitu, konsumsi oksigennya bisa diprediksikan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada juga kalau diperlukan sampling ya, kalau yang reaktor yang tidak terlalu besar, berarti ketika kita ingin mengukur zat tertentu di dalam reaktor, ya kita tinggal sampel, kemudian sampel itu diproses lebih lanjut untuk dianalisis. Tapi kalau misalnya reaktornya besar, sampling itu bisa dilakukan secara kontinu. Kontinu itu maksudnya tidak perlu diambil terus dibawa ke tempat analisis gitu ya, tapi dari reaktor itu bisa disediakan satu aliran khusus yang nanti secara periodik bisa menyampling gitu ya. Jadi samplingnya otomatis, bukan kontinu ya mungkin otomatis gitu ya. Jadi mungkin sejam sekali, jadi dia akan mengalirkan sebagian isi fermentor itu langsung ke alat analisis yang dedicated untuk fermentor tersebut. Jadi mungkin mengukur mengukur produknya gitu. Secara umum yang ini digunakan untuk mengukur pembentukan produk, tapi secara otomatis gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot nyampling manual gitu. Jadi bisa dihubungkan dengan alat analisisnya langsung. Misalnya HPLC gitu ya. HPLC kemudian mass spectrometer gitu ya, atau alat-alat yang lain. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini sebetulnya kemarin sempat kita bahas ya. Selain bioreaktor jenis tangki, itu ada bioreaktor yang tangki berpengaduk ya. Selain tangki berpengaduk, itu ada jenis-jenis bioreaktor lain sebetulnya yang umum dipakai di industri. Misalnya ini namanya adalah tower bioreaktor. Jadi seperti ini adalah salah satu contoh tower bioreaktor. Kalau jenis tower, bedanya adalah dia tidak diaduk. Jadi pengadukannya itu murni dari proses aerasinya atau sebetulnya bukan bubbling ya. Nanti kalau bubbling itu ada jenis bubble reaktor lagi. Jadi di sini dia diaerasi, tapi mungkin ada batasan laju alir udaranya gitu ya, sehingga nanti ya dia akan terbentuk bubble gitu ya, sama seperti reaktor tangki berpengaduk. Hanya fenomena bubbling di dalam reaktornya itu tidak terlalu intensif, sehingga dia belum masuk ke bagian bubble reaktor. Nah, ukurannya ya ini kira-kira saja ya, tinggi per diameter itu sekitar 6-10. Nah, kenapa tidak diaduk? Karena biasanya biokatalis yang digunakan itu adalah jamur. Ya. Jadi selain di industri minuman ya, ini sebetulnya banyak digunakan di industri obat-obatan atau di industri fine chemicals, di mana menggunakan mikroba yang jamur ya, bentuknya adalah jamur itu kan dia bisa membentuk hifa ya. Jadi kalau diaduk ada pengadukan mekanik itu nanti hifanya nempel-nempel semua di pengaduknya. Ya, kemarin juga sudah sempat diceritakan ya. Jadi kalau yang bentuknya tower kemudian ada bagian kerucutnya begini, ini umum digunakan di industri fermentasi bir. Ya, jadi biasanya reaktor ini yang saya tahu ada di multi bintang ya, bentuknya seperti ini untuk bikin bir bintang gitu. Jadi di awal dia diaduk menggunakan gas CO2.
Ya, jadi selain untuk memastikan kondisinya itu anaerob, gas CO2 ini dialirkan untuk pengadukan awal. Tapi setelah itu si CO2-nya itu dimatikan. Ya, sehingga Anda bisa melihat di reaktor ini akan terbentuk yang namanya tiga zona gitu ya. Terus dia punya jaket pendingin ya, tapi jaket pendingin ini tidak dipasang di keseluruhan tinggi fermentornya. Jadi hanya pada bagian zona kedua ini tempat terjadinya fermentasi. Jadi diatur, memang ada pengaturan temperatur ya. Jadi nanti yang terjadi adalah di bagian sini itu akan lebih banyak mikrobanya ya. Jadi di sini adalah saya lupa istilahnya ya, kalau tidak salah di sini itu adalah bagian propagasinya. Jadi propagasi itu adalah si mikroba itu tumbuh ya. Jadi densitas sel paling tinggi itu ada di bagian sini. Ini pointernya kelihatan kan ya? Oke, di sini adalah di mana si sel itu tumbuh gitu ya. Nah, makin ke atas sel tetap tumbuh ya. Sel itu tetap tumbuh, tapi densitasnya sudah mulai turun dan temperaturnya itu lebih dingin dibandingkan di bagian bawah. Jadi yang di sini itu temperaturnya optimum untuk pembentukan sel, sementara yang di sini ini optimum untuk fermentasi etanolnya. Ya. Jadi di sini temperaturnya lebih dingin, nah kemudian nanti CO2-nya itu akan lebih banyak terakumulasi di sini, ya, karena kan CO2 gas ya, gas itu kan sifatnya ringan. Kemudian dia akan terkumpul di atas, kemudian nanti ada bagian yang akan mengambil, ada mekanisme untuk membuang CO2 yang ada di sini, biar tidak terlalu berlebihan, karena bisa menimbulkan build up pressure, gitu ya. Nah, kenapa dibuat apa sih istilahnya begini, kerucut ya atau conical, ini agar selnya itu mudah mengendap ya, membantu pengendapan sel, sehingga nanti kan di sini dimonitor ya, densitas selnya itu di sini dimonitor, sehingga sesekali itu sel itu perlu dibuang agar densitas di dalam fermentor itu tidak terlalu berlebihan. Jadi beda ya. Jadi kalau yang reaktor tangki yang kita diskusikan di awal, ini kan tidak ada mekanisme seperti itu. Jadi ya memang diaerasi, semua bagian diaerasi dan diagitasi gitu ya. Semua bagian reaktornya akan homogen. Sehingga ketika selnya itu mau dibuang, ya nunggu fermentasinya selesai dulu gitu ya. Setelah selesai, selnya diendapkan, dibuang, produknya diambil. Kalau ini fermentor jenis ini itu memfasilitasi pembuangan secara berkala dari si yeast-nya atau raginya. Ini biokatalisnya adalah ragi ya. Kalau seperti ini. Oke, jadi bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi tangki penyiapan yeast-nya, jadi fermentor yang kita bahas tadi itu yang paling kanan. Yang ini adalah dua ini adalah tangki penyiapan yeast-nya. Jadi pertama adalah yeast-nya ya 2 kali ya. Jadi di sini ditumbuhkan dulu dari inokulum. Saya tidak tahu ya inokulum awalnya sebanyak apa, tapi di sini adalah proses namanya yeast rehydration. Jadi selnya bukan dibasahi ya, dari awal sebetulnya tidak kering-kering amat gitu ya, tapi di sini adalah mulai ditambah medium, kemudian nanti dia akan tumbuh, nanti diperbanyak lagi di yeast propagation tank. Jadi di sini adalah pengembangan inokulum yang terakhirnya. Kemudian baru masuk ke brew fermenter tanknya. Walaupun di sini masih terjadi sebagian dari proses propagasi tadi. Makin ke atas, nah ini kan ada batasnya ya, jadi jaketnya itu ada di bagian sini. Sebetulnya nanti kalau kalian dapat kerja praktek dan bisa ke sana gitu ya, kalian bisa lihat nanti ada beberapa jenis, ini sebenarnya utilitasnya ya, jadi untuk kalau tangki fermentasinya seperti ini, kemudian nanti bagian foam catcher-nya ya, jadi foam itu nanti akan diambil dengan mechanical foam catcher, kemudian nanti akan dipisahkan. Nah,
kayak surplus yeast tank, yeast storage tank ini dipakai untuk menampung yeast yang tadi secara berkala dibuang. Ya, dibuangnya terus kemana? Jadi antara dijadikan pupuk atau memang dijual ke, rasanya ada ya di Multibintang itu ada industri lain yang memanfaatkan yeastnya untuk pakan sapi. Kemudian ada juga yang dimanfaat ya cuman sekedar dikeringkan kemudian diserahkan ke pihak ketiga. Oke. Ini ada yang bubble nggak ya? Mungkin lebih. Oh, nggak ada. Jadi sebetulnya kalau aerasinya itu jadi ini masih tanpa pengaduk ya. Jadi kalau laju aerasinya itu Anda naikkan, apa sih yang terjadi? Yang terjadi itu adalah akan terbentuk bubble yang lebih besar. Ya. Jadi kalau Anda naikkan laju aerasinya itu kan nanti dia akan setelah lewat sparger itu kan pasti akan membentuk bubble yang lebih besar. Nah, sebelum masuk ke sebetulnya airlift ini adalah bagian bubble reaktor, tapi ini sudah jauh lebih besar lagi laju aerasinya. Jadi kalau misalnya masih di tengah-tengah gitu ya. Jadi masih kalau bubble reaktor tuh bentuknya kolom saja. Kemudian nanti dia ada spargernya, sehingga nanti dia akan karakteristik dari bubble reaktor itu bubble-nya pelan gitu ya. Jadi diatur dengan laju alir yang tertentu ya, dengan mempertimbangkan berapa luas permukaan, berapa laju alir udaranya gitu ya, berapa laju alir cairannya. Nah, biasanya prosesnya counter current. Ya, jadi udaranya dari bawah, cairannya dari atas kalau yang continue, atau memang kalau batch ya cuman airnya sudah mediumnya itu sudah di atas gitu. Nah, nanti udaranya akan ngalir dengan diatur laju alirnya sehingga terbentuk bubble. Jadi di sini ada istilahnya hold up time-nya gitu ya, sehingga nanti seberapa lama si cairan itu akan bertahan di dalam reaktor. Mungkin saya sudah menjelaskan ya. Jadi kalau di bubble yang diaerasikan ini sebetulnya bukan udara, ya, tapi kebutuhan apa ya? Zat lain ya atau komponen gas misalnya CO2 gitu ya. Jadi sebagian fotobioreaktor itu bisa dioperasikan dalam bentuk bubble kolom. Mungkin kemarin ada yang nanya ya terkait fotobioreaktor, itu ada yang operasinya dalam bentuk bubble kolom. Jadi yang di bubbling itu adalah CO2. Nah, kenapa harus dibuat lambat atau hold time-nya cukup lambat, hold time-nya cukup lama gitu ya di dalam reaktor ya untuk memastikan CO2 yang dibubelkan ini terkonsumsi oleh si mikroalganya. Nah, kalau butuh pengadukan yang cukup atau yang sangat baik gitu ya, harus diaduk dengan sangat baik, tapi tidak bisa pakai mechanical agitator. Nah, biasanya laju alir udara itu akan dinaikkan secara signifikan sehingga bentuknya menjadi yang airlift. Nah, kalau yang airlift ini biasanya reaktornya itu terbagi jadi beberapa zona. Ya, mirip dengan yang tadi ya, tower bioreaktor, tapi di sini ya ada bagian yang memang diaerasi dengan sangat-sangat baik gitu ya. Ada bagian yang memang tidak diaerasi. Sehingga nanti pas proses aerasi itu adalah bagian di mana nanti selnya akan tumbuh dengan sangat baik gitu ya. Kemudian bagian yang tidak diaerasi itu adalah bagian di mana selnya akan memproduksi si produk. Ya. Jadi karena kenapa harus seperti itu ya? Karena memang kondisi fermentasi produk tadi memang seperti itu gitu ya. Tuntutan dari si biokatalisnya seperti itu. Sehingga biar di dalam satu reaktor Anda bisa menumbuhkan si sel dan juga membentuk produk. Tidak perlu dipisah gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk airlift. Sehingga nanti bisa bentuk yang seperti yang di kiri ya. Jadi diputer gitu ya. Jadi medium, kemudian
sparging gitu ya, sparging dengan kalau di sini udara dan amonia gitu dengan rasio tertentu. Ini amonia adalah bahan bakunya gitu ya. Kemudian nanti di sini akan terjadi pertumbuhan sel. Kemudian kalau di bagian yang tidak atau yang di bagian yang agak jauh dari aeratornya itu akan terjadi proses fermentasi produknya. Ya, jadi ini yang muter atau yang bentuknya muter seperti ini ya. Ini namanya adalah airlift dengan outer loop. Jadi loopnya ya istilahnya seperti inilah, loopnya muter gitu. Ya namanya loop kan muter ya. Ada juga yang pakai inner loop. Kalau inner loop ini di satu bagian. Kalau ini kan terpisah ya, ada bagian risernya ya. Ini adalah bagian yang naik, itu adalah bagian risernya, ada bagian downcomer-nya. Itu terpisah antara riser dan comer-nya. Kalian mungkin sudah familiar dengan istilah downcomer ya. Nah, di sini ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi di sini udara disparjingkan gitu ya. Kemudian akan terjadi turbulensi di sini. Oke, kemudian di sini selnya akan tumbuh. Nah, kemudian di bagian atas itu sebetulnya fermentasinya sudah mulai berjalan, ya. Kemudian nanti gasnya itu bisa terkumpul di atas ya, sehingga nanti memudahkan untuk gasnya dibuang. Nanti dia akan jalan ke bagian downcomer-nya. Nah, kemudian diputer lagi seperti itu. Oke, macam-macam ya. Pengembangan dari airlift reactor itu jenisnya macam-macam. Nanti mungkin kalian bisa cari sendiri untuk produk tertentu ya. Produknya juga beda-beda. Ini jenis reaktornya juga beda-beda. Oke, kira-kira penampakan dari luarnya seperti ini. Oke, kalau imobilisasi, nah ini nanti kita akan bahas lebih detail terkait hitungan-hitungannya gitu ya di kuliah bioreaktor. Tapi pada dasarnya kalau diimobilisasi ini isinya bisa enzim, bisa sel ya. Dan ini dilakukan kalau memang akan digunakan kembali ya reaktor enzimnya. Itu khususnya kalau enzim ya. Kalau enzim itu kan harganya cukup mahal. Jadi kalau dia disuspensikan ya menggunakan sistem reaktor berpengaduk, itu kan berarti enzim dan substrat itu akan bercampur. Terus nanti enzim dan produk plus sisa substrat itu kan akan nyampur. Nah, kalau seperti itu biasanya enzimnya sudah direlakan gitu ya. Sudah direlakan itu maksudnya Anda hanya akan mengambil produknya. Pemisahan berikutnya itu adalah untuk memisahkan produknya saja. Anda tidak fokus untuk mengambil si enzimnya lagi. Nah, kalau Anda perlu memisahkan enzim, itu tidak dilakukan dengan reaktor berpengaduk atau tersuspensi seperti itu. Karena akan sangat mahal biayanya ya, karena harus misahin produk, harus misahin enzim. Nah, biasanya dilakukan proses yang namanya imobilisasi. Jadi dibuat lebih besar gitu ya, digumpalkan ya, bisa pakai support ya, bisa supportnya itu bisa bentuknya polimer, bisa bentuknya membran. Kalau membran bentuk reaktornya mungkin berbeda ya, atau memang enzim ini antara satu molekul ya, atau ya pokoknya antara satu enzim dengan yang lain itu bisa istilahnya di cross-linkkan, dikasih chemical. Mungkin ada yang sudah familiar dengan istilah cross-linking. Ya, mungkin nanti kalau Anda main-main enzim. Jadi satu molekul enzim dengan yang lain itu diikat. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti ukurannya akan menjadi lebih besar. Kayak menggumpal gitu ya. Bukan ya terbentuk vlog gitulah. Nah, nanti dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, jenis reaktornya biasanya pakai reaktor kolom. Bisa pakai yang fixed bed, bisa yang fluidized bed. Ya, itu tergantung kalau ketika mediumnya lewat si enzimnya itu tidak bergerak-gerak ya berarti fixed bed gitu ya. Kalau dia ikut melayang-layang ya berarti fluidized bed. Selnya itu juga bisa diimobilisasi. Jadi kalau enzim itu mungkin mahal ya. Jadi kalau menggunakan enzim mungkin harganya mahal. Nah, biasanya
kalau ingin menggunakan alternatif dari penggunaan enzim yang mahal, itu Anda langsung menggunakan mikroba yang memang bisa menghasilkan enzim tersebut, gitu ya. Tapi enzimnya perlu yang dihasilkan secara ekstraseluler, gitu ya. Jadi kalau enzimnya itu dihasilkan secara ekstraseluler oleh si mikroba tadi, Anda bisa mengimobilisasi si mikroba. Mirip gitu ya. Bisa ditempelkan ditempelkan di permukaan support gitu ya, kayak onde-onde gitu, bijennya gitu ya. Atau dibungkus gitu ya. Jadi polimer terus nanti enzim atau selnya itu di dalam polimer ya. Jadi nanti bentuknya bisa bola-bola gitu atau ditahan pakai reaktor membran. Itu juga bisa. Nah, sehingga nanti ketika dia dialiri substrat, si sel tadi itu bisa menghasilkan enzim secara ekstraseluler. Sehingga nanti yang bekerja untuk mengkonversi si substratnya itu ya si enzimnya tadi. Ya. Jadi kalau di sistem terimobilisasi, khususnya imobilisasi sel itu tujuannya tidak Anda membatasi pertumbuhan selnya. Jadi memang kalau kan beda ya kalau dengan beberapa reaktor yang tadi sebelumnya kita bahas, itu kan di dalam reaktor ada pertumbuhan sel. Ya kan? Jadi memang selnya dibiarkan untuk tumbuh dulu gitu. Ya walaupun mungkin paralel ya, sebagian akan paralel dengan produksi pembentukan produknya. Tapi Anda akan melihat pertumbuhan si biokatalis secara signifikan dengan model reaktor-reaktor yang sebelumnya. Nah, kalau yang seperti ini selnya justru jangan tumbuhnya terlalu cepat gitu ya. Jadi Anda sudah punya sistem sebelumnya untuk menumbuhkan selnya gitu ya dalam jumlah yang cukup, kemudian Anda imobilisasi. Nah, sehingga diharapkan ketika dipakai di reaktor imobilisasi ini, ya selnya mungkin dia tetap tumbuh, tapi pertumbuhannya tidak cepat gitu ya. Jadi dia tetap ada dalam kondisi terimobilisasi. Kan Anda bayangkan kalau misalnya dia tumbuh dengan sangat-sangat cepat, imobilisasinya kan bisa rusak. Jadi dalam kondisi terimobilisasi sebetulnya pertumbuhan si biokatalis itu akan tertahan. Jadi bukan hanya selnya itu akan tertahan di dalam reaktor ya, tapi secara individual ya atau secara mikro pertumbuhan selnya itu akan tertahan. Jadi di sini tidak dimaksudkan untuk memperbanyak selnya, tapi lebih dimaksudkan untuk mengkonversi si substrat langsung menjadi produk. Dengan cara apa ya? Dengan cara mungkin selnya itu menghasilkan si enzim yang ekstraseluler gitu ya. Nah, dengan cara ini ya baik menggunakan enzim terimobilisasi maupun sel terimobilisasi, prosesnya bisa dijalankan secara kontinu. Ya. Prosesnya bisa dijalankan kontinu. Kalau yang tadi kan rata-rata batch ya. Kalau ini bisa kontinu. Jadi Anda bisa umpankan si cairan mediumnya gitu secara kontinu. Kalau butuh aerasi juga sebetulnya bisa dialirkan udara untuk mengaerasi berbarengan dengan cairannya. Kemudian nanti dia akan keluar aliran keluar itu akan mengandung produk dan mungkin sisa reaktan atau sisa medium. Nah, karena masih mengandung sisa medium, Anda bisa melakukan recycle. Ya, jadi untuk sistem terimobilisasi ini, selain prosesnya bisa continue, recycle medium itu bisa dilakukan. Dan tentunya si enzim ataupun sel itu bisa dipakai berulang-ulang. Nah, cuman kira-kira mungkin kebayang nggak kalau problemnya apa kira-kira? Kalau keuntungannya kan Anda bisa melakukannya secara kontinu gitu ya. Jadi Anda bisa umpankan si medium itu terus-terusan. Nanti kalau mediumnya itu konversinya masih rendah, medium itu bisa Anda recycle. Tapi kira-kira kalau menggunakan sistem terimobilisasi, ada efek negatifnya nggak? Ada yang kebayang kira-kira ada efek negatifnya? Atau ada tantangannya nggak? Misalnya Anda mau mengimobilisasi enzim, gitu. Kira-kira apa
trade-off-nya. Ada yang kebayang? Prisil, kebayang? Jujur belum terlalu kebayang sih Pak. Tapi mungkin kalau misalnya dimobilisasi, jadi harus ada penyesuaian lagi gitu Oke, tantangannya. kira-kira penyesuaian apa yang atau hambatan apa yang mungkin muncul gitu? Hmm, Hambatannya mungkin bakalan ada um, inter bakal ada kayak pengganggu gitu sih Pak yang kayak bikin enzimnya jadi menurun kinerjanya. Ya, kira-kira gangguan apa yang mungkin Anda bayangkan? Anda bisa bandingkan ya, kalau reaktor-reaktor yang awal itu kan dia akan teraerasi dengan sangat baik atau dia akan teraduk dengan sangat baik. Sebetulnya apa sih manfaat diaduk dan diaerasi dengan sangat baik itu? Masih ingat? Halo Pak, masih saya Pak. Masih. Oh, diaduk sama di aerasi Iya. tuh biar, oh, mohon maaf Pak, saya agak lupa. Ayo, masa Anda seorang apa ya mahasiswa teknik kimia gitu? Kenapa sih reaktor itu perlu diaduk dengan baik gitu? Itu kan sesuatu yang mestinya sudah langsung ini ya. Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab? Biar rata mungkin Pak. Apanya yang rata? Nah, Rata itu permukaannya halus, itu rata. supaya nutrisinya tuh jadi rata, jadi nutriennya terdispersi dengan baik gitu. Ya, Mungkin. agar nutriennya bisa terdispersi dengan baik atau kondisi di dalamnya itu menjadi homogen. Homogen ya, bukan rata. Mungkin Anda perlu perlu eh, apa ya, memisahkan istilah rata dengan homogen gitu ya. Ya. Nah, Anda bayangkan sekarang, yang lain deh. Anda bayangkan sekarang, apakah reaktor seperti ini, kalau Anda imobilisasi atau Anda imobilisasi selnya atau Anda imobilisasi enzimnya, bisa nggak dikasih pengaduk? Atau bisa nggak diaerasi dengan laju alir udara yang sangat tinggi gitu? Hamzah, ada? Sepertinya tidak, Pak. Kenapa? Apa yang kira-kira akan terjadi kalau Anda aduk gitu ya, reaktor sel yang terimobilisasi atau enzim yang terimobilisasi ini Anda jalankan pakai reaktor tangki berpengaduk. Terus Anda aduk gitu. Kira-kira apa efeknya yang mungkin terjadi? Nanti jadi cepat tumbuh gitu, bukan, Pak? Sebelum cepat tumbuh, apa yang terjadi? Eh, Mungkin itu, Pak. Apa? Mungkin itu, Pak. Kalau misalnya diaduk nanti katalisnya bisa bisa rusak mungkin Ya, rusaknya kenapa? karena ada stres dari itunya, Pak, dari pengaduknya, tekanan Oke. dari. Ya, jadi kan Anda bisa bayangkan ya, Anda itu mengimobilisasi sel tadi ya, bentuknya bisa ditempel-tempelin pakai chemical gitu, atau dibungkus dalam bentuk polimer atau ditempelkan pada permukaan polimer. Ya, nah kalau Anda aduk dengan sangat kencang atau diaerasi dengan sangat kuat, itu kan bisa rusak ya, bisa pecah gitu. Nah sehingga nanti tujuan imobilisasi menjadi tidak tercapai. Makanya dibuatnya dalam bentuk kolom. Walaupun ini bisa dialirkan ya dengan laju alir tertentu, baik udara maupun mediumnya, cairannya, tapi laju alirnya itu perlu diatur. Walaupun bisa terfluidisasi gitu, sehingga si selnya itu bisa melayang-layang,
Tapi jangan sampai sel itu menjadi pecah atau enzim yang sudah terimobilisasi itu menjadi pecah gitu. Ya kalau pecah ya sudah, maksud dari imobilisasi kan tidak tercapai. Nah, karena pengadukannya mungkin tidak bisa terlalu tinggi, aerasinya juga mungkin tidak bisa terlalu kencang gitu ya. Efeknya apa? Maka homogenitas di dalam reaktor itu tidak akan sebaik kalau reaktornya berpengaduk gitu ya. Selain itu kan Anda bisa bayangin ya, ini adalah polimernya misalnya, matriksnya. Terus ini adalah selnya. Ya. Kan ini selnya di dalam polimer ya, atau enzimnya di dalam polimer. Substratnya di mana? Walaupun dia mengalir begini, ini Anda bayangkan di dalam reaktor terus diperbesar gitu ya. Substrat itu kan akan ngalirnya di sini. Biar jadi produk, dia harus ketemu dengan si selnya. Atau harus ketemu dengan si enzimnya. Artinya apa? Berarti molekul substrat itu harus masuk ke dalam polimer ini. Beda ya kalau Anda suspensikan semua, enzim atau sel dengan substrat itu disuspensi semua, diaduk-aduk, itu kan ketemunya cepat. Ya, bisa langsung karena pengadukannya sangat baik, ketemunya si sel dengan substrat atau enzim dengan substrat itu cepat. Tapi kalau diimobilisasi, dia harus menembus polimernya dulu. Atau kalau bentuknya mungkin enzimnya di ini, ya, atau selnya di permukaan polimer gitu ya, tetap kan bahwa Anda bayangkan ketika sudah diimobilisasi, padatan itu akan menjadi lebih besar gitu. Beda dengan tidak diimobilisasi. Kalau terlarut, itu kan ukuran molekul padatannya itu kecil-kecil gitu ya. Suspensinya bisa sangat baik. Tapi kalau diimobilisasi, padatan itu akan menjadi relatif jauh lebih besar. Nah, Anda masih ingat ya kalau ada padatan, ada cairan, maka ada yang namanya lapisan film. Ya, pas Anda membahas packing column ya di OPD, mestinya kan sedang ngambil ya, itu kan ada lapisan film ya antara packing dengan cairannya. Nah ini sama, ada lapisan film antara si enzim yang terimobilisasi atau sel terimobilisasi dengan cairannya. Sama, hambatannya menjadi sama. Molekul substrat itu, ini adalah medium ya, bulk mediumnya, dia akan harus menembus lapisan tadi sebelum ketemu dengan si enzim. Jadi makin susah. Jadi sebetulnya ketika diimobilisasi, ketemunya si substrat dengan enzim atau dengan sel itu makin susah. Karena ada si matriksnya tadi, atau ada bidang batas antara polimer dengan medium. Plus kalau ini enzim gitu ya, Anda tempelkan. Anda masih ingat ya, enzim kan punya sisi aktif. Ketika ditempel, belum tentu sisi aktifnya itu ngadep keluar. Jadi ini kayak tiga dimensinya bisa terpengaruh gitu ya. Jadi atau ketika direaksikan pakai cross linking ini, belum tentu sisi aktifnya itu tidak terpengaruh gitu. Kan pasti ada pengaruhnya ya. Nah, ini yang akan menurunkan aktivitas dari si enzim. Sehingga secara umum ketika menggunakan bentuk sel atau enzim yang terimobilisasi, laju pembentukan produk itu akan menjadi lebih rendah. Karena apa ya? Tadi ada hambatan perpindahan, ada kemungkinan enzimnya itu mungkin sebagian jadi rusak atau sisi aktifnya menjadi rusak gitu ya. Sehingga nanti lajunya menjadi lebih rendah. Tapi Anda mendapatkan benefit, Anda bisa pakai lagi enzimnya. Bisa dipakai berulang-ulang. Bisa dipahami ya? Ini kenapa atau ya apa sih trade-off-nya gitu ya menggunakan sistem terimobilisasi. Oke, kemudian ada sistem yang fotobioreaktor. Ini sudah sempat dibahas ya. Yuk, ada yang mau bertanya? Silakan. Yang contohnya yang pakai imobilisasi apa? Kalau produknya ya? Iya. Sebentar, saya juga lupa. Nanti coba dicari ya. Tapi kalau sebentar, saya kok jadi lupa ya. Nanti coba saya cari ya. Sebetulnya apapun bisa diimobilisasi ya, selama memang dibutuhkan mikrobanya atau enzimnya itu dipakai lagi. Mungkin Anda bisa. Terima kasih Pak. Ya. Nanti saya juga cari deh Pak. Ya.
Tapi di sini kelebihannya bisa dioperasikan secara kontinu. Ya, jadi operasi fermentasi yang kontinu memang tidak banyak ya karena rata-rata adalah batch, tapi kalau yang kontinu itu bisa pakai imobilisasi. Oh ya, kalau yang sederhana itu sebetulnya bisa menggunakan sebentar. Oh ya, reaktor yang konversi glukosa fruktosa. High fructose HCFS ya. Ya. Jadi ini adalah produksi fruktosa menggunakan substrat glukosa, menggunakan enzimnya glukosa isomerase. Ya, ini biasanya dijalankan di reaktor enzim terimobilisasi. Karena kan tinggal glukosanya dilewatkan gitu ya, enzimnya ditumpuk-tumpuk, terus nanti yang keluar sudah dalam bentuk fruktosa. Ini salah satu contohnya. Contoh lain tolong cari sendiri ya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sekarang bentuk yang lain, ini adalah yang fotobioreaktor. Ini mungkin nanti pas hari Jumat, Pak Nil dari SITH bisa menjelaskan lebih banyak ya. Jadi kalau fotobioreaktor, ini concern-nya satu adalah cahaya, yang kedua adalah CO2. Jadi ada beberapa modifikasi. Saya sendiri tidak main-main mikroalga ya sekarang. Dulu mungkin iya karena ada bimbingan S3, tapi sebetulnya di sini bentuk reaktornya itu bisa macam-macam untuk memfasilitasi kontak antara si mikroalga ini dengan cahaya. Ya, makanya Anda lihat ya, either ini berupa pon begini ya. Jadi pon itu kolam ya, kolamnya tidak dalam gitu, jadi dangkal tapi areanya luas. Atau sebetulnya kalau dibuat kayak plate-plate begini atau seperti pipa-pipa kecil ini kan sebetulnya untuk memfasilitasi itu. Jadi kontak dengan cahaya. Nah, apakah harus kena cahaya terus? Tentunya tidak ya, karena kan Anda masih ingat ya peristiwa fotosintesis dan respirasi. Ya, ketika fotosintesis dia reaksinya akan beda ketika dibandingkan dengan respirasi. Dia tetap butuh respirasi, tetap butuh kondisi gelap. Kalau dikasih cahaya terus-terusan, ini belum pertumbuhannya juga tidak akan baik. Oke, untuk beberapa jenis biokatalis, khususnya juga jamur ya, ini proses fermentasinya bisa dijalankan dengan reaktor fasa padat. Ya, fasa padat berarti kan kadar airnya sangat rendah ya, kadar airnya sangat rendah, minimal sekali. Nah, secara umum itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 grup kalau reaktor fasa padat. Ini sebetulnya ada kuliah pilihan tersendiri ya sama Pak Chandra dan Bu Pen. Nanti kalau dibuka dan kalian berminat ambil, kalian bisa ambil. Nah, sebetulnya nanti kalau ini 4 ini didasarkan pada kebutuhan pengadukan dan kebutuhan udaranya. Ya, ada yang bentuknya hanya berupa yang paling simpel itu yang grup 1 ya. Bentuknya itu hanya berupa tray. Ya. Bukan tray kolom ya, ini tray chamber. Jadi kayak ini Anda bayangkan udah kayak oven saja gitu ya. Ada inkubator gitu bentuknya kayak lemari gitu ya. Terus nanti ada tray-traynya, ada baki-bakinya. Nah, kalau tray tiap baki kan Anda bisa bayangkan ya, tebelnya mungkin tidak akan terlalu tebal gitu ya. Kenapa? Karena ini kan fasa padat. Sebetulnya ketika fasa padat, problem utamanya adalah satu, bagaimana substrat ya. Substrat itu kan kalau submerge dia akan terdistribusi secara merata di dalam cairan. Nah, kalau bentuknya adalah fasa padat, itu kan berarti bentuk substrat itu kan akan semi padat gitu ya. Kadar airnya sedikit, jadi tidak bisa tercampur dengan baik. Selnya pun tidak bisa tercampur dengan baik. Mungkin di awal Anda bisa campur gitu ya, medium padatan dengan sel itu Anda bisa campur gitu, aduk-aduk gitu ya. Tapi ketika sudah tumbuh, nah itu kan akan terjadi banyak gradien ya, bisa gradien temperatur, gradien nutrisi, gradien panas gitu ya, gradien pertumbuhan gitu. Ya. Karena Anda bisa bayangkan sebetulnya sel itu nanti akan tumbuh di permukaan padatannya. Kayak model terimobilisasi tadi ya, selnya itu akan tumbuh di permukaan padatannya.
Cuman kalau yang terimobilisasi itu padatannya itu inert, kalau ini padatannya sebetulnya adalah si medium gitu. Dia tetap butuh air, dia tetap butuh udara gitu ya. Nah, kalau kebutuhan udaranya itu tidak terlalu tinggi ya, tidak harus selalu disuplai udara gitu, bentuknya adalah bentuk tray. Tapi kalau perlu aerasi, nah itu makanya perlu ada, kalau butuh udara lebih banyak, itu perlu ada aerasi tambahan. Maka bisa dalam bentuk packed bed. Tapi di dalam bentuk packed bed ini berarti pengadukannya tidak ada ya, jadi hanya udara saja yang lewat. Kalau butuh diaduk tapi tidak perlu diaerasi, ya tinggal bisa variasinya itu reaktornya diputar-putar gitu ya. Makanya ada bentuk rotating drum atau dikasih pengaduk di dalamnya. Kalau ternyata dia butuh aerasi dan butuh pengadukan yang baik, ya nanti digabung gitu ya. Antara grup 3 dengan grup 2 ini digabung, bentuknya bisa menjadi yang fluidisasi, bisa bentuk dengan pengaduk dan aerasi, atau seperti ini. Nah, ini contohnya di dalam fermentasi koji. Tahu koji ya? Ini kayak fermentasi kacang gitu ya di Jepang. Itu orang Jepang sangat suka makan koji ya, walaupun menurut saya baunya agak tidak enak gitu ya. Nah, ini menggunakan sistem rotating drum yang tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita sekarang melihat ini ada persamaan tapi tidak perlu Anda hafalkan gitu ya. Karena sebetulnya ini mengenalkan saja. Secara umum, industri bioproses itu dioperasikan secara batch. Jadi kalau kita ngomongin mode kerja, tadi kan kita lihat bentuk-bentuknya ya. Sekarang kita membicarakan terkait modenya atau bagaimana fermentasinya itu dijalankan gitu. Bisa secara batch, bisa secara kontinu. Kan secara umum ini ya, proses reaksi itu bisa jalan secara batch dan secara kontinu. Yang paling umum itu adalah batch. Masih ingat kenapa? Ada yang ingat? Alvira? Iya, Pak. Kenapa rata-rata industri bioproses ya, baik itu farmasi gitu ya, maupun yang pangan gitu, terutama dua itu ya, kenapa prosesnya dijalankan secara batch? Kalau limbah itu mungkin continue gitu ya. Kalau pangan atau farmasi itu umumnya adalah batch. Karena prosesnya banyak ya, Pak. Banyak terbagi-bagi gitu. Terbagi atas apa? Kalau misal limbah kan dia pengolahannya kayak dari awal sampai akhir tuh akan dari satu bahan yang sama. Maksudnya kalau di industri pangan tuh kan ada tahap-tahapannya gitu nggak sih, Pak? Ya dari apa Kalau jadi secara umum kan tahapannya sama ya. Ada tahapan persiapan inokulum, ada tahapan mungkin kalau perlu sterilisasi, ada tahapan persiapan medium. Kan masih ingat ya? Kan ada tahapan-tahapan di industri bioproses yang umum. Ada persiapan inokulum, ada persiapan medium, ada tahapan reaksi gitu ya. Ada tahapan pemisahan. Kalau butuh ada sterilisasi gitu kan ya. Kan umumnya 4 itu ya. Pemisahan dan pemurnian gitu ya. Nah, kita sekarang ngomongin reaksinya gitu, di bagian reaksinya. Kenapa kalau farmasi atau pangan itu lebih umum menggunakan batch, tapi kalau kayak limbah gitu ya, itu continue. Anda kan sudah dapat kuliah PLIK ya, ada proses sekunder ya. Kalau yang memanfaatkan mikroba atau biologis itu kan adalah di tahap sekunder. Itu kan rata-rata continue reaktornya ya. Jadi kita lihat reaktornya. Kenapa? Ada yang ingat kenapa? Anda buka obat gitu ya, ada tulisan kan batch number sekian. Kalau makanan saya nggak tahu ya, ada batch numbernya nggak ya? Tapi secara umum kalau obat kan ada. Dan Anda tahu kalau, dan mungkin Anda juga paham kalau fermentasi yang produk pangan itu rata-rata batch. Farmasi itu rata-rata batch. Kenapa?
Aditya ada? Ada Pak. Coba jawab, bisa? Kurang yakin juga. Mungkin yang tadi apa ya, gimana ya? Ayo, kebayang nggak? Bisa? Oh, Tidak ada yang yang kebayang? bahan pangan itu tidak bisa terus-menerus karena dalam satu batch itu harus ada kondisi yang dikendalikan gitu Pak. Jadi mungkin yang batch-nya mungkin kadang ada perbedaan dikit, jadinya nggak bisa terus-menerus gitu mungkin Pak. Yaitu apa? Faktor apa yang masih ingat nggak? Ketika Anda mau menggunakan, ketika Anda memilih batch dengan continue, itu pertimbangan paling utama apa? Rasanya saya pernah menyebutkan di kelas ini atau bukan ya? Apa? Apa pertimbangan utama? Ini nggak hanya bioproses ya, secara umum, reaksi secara umum. Anda pilih batch dibandingkan continue, kalau apa? Atau Anda pilih continue dibandingkan batch, kalau apa? Melihat apa? Rebecca? Iya, Pak. Bangun. Kira-kira apa? Ayo, masa tidak ingat? Maaf, Pak, tadi pertanyaannya apa? Anda pilih Anda pilih reaksi ya. Ini mungkin tidak hanya yang bioproses saja, tapi secara umum. Anda memilih reaksi itu dijalankan secara batch dibanding dijalankan secara continue, itu berdasarkan apa? Pertimbangan utamanya apa? Ayo, masa lupa? Nggak ada yang ingat ini? Ada 17 orang. Itu, Pak, jenis produk yang diinginkan. Sebelum jenis produk. Jumlah produk, Pak. Sebelum jumlah produk. Kemurniannya Pak? Apakah batch menghasilkan kemurnian yang lebih tinggi dari continue? Atau sebaliknya? Enggak kan? Belum tentu kan? Apa? Masa tidak ada yang kebayang? Waktu prosesnya kali ya, Pak. Soalnya kalau continue kan dia harus cepat gitu ya. Nggak cepat sih, maksudnya kan selang waktunya itu tidak terlalu lama ya, karena prosesnya langsung tetap jalan. Kalau batch itu kan berarti kayak harus ada mekanisme manual lagi ya untuk dijalankan ke tahap berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya nih fermentasinya 3 hari itu kan nggak mungkin continue gitu ya. Kenapa tidak mungkin continue? Agak sulit aja sih Pak, kalau misalnya mau dipaksain buat continue, soalnya kan hasilnya itu misalnya hasil dari fermentasinya itu mau langsung dipakai gitu ya untuk membuat produk lain. Mungkin produknya itu biasanya cepat, biasanya ya kalau di industri kan yang lama itu biasanya di fermentasinya doang gitu ya Pak. Pas tahap pengembangan inokulum, tahap fermentasi, makanya rata-rata di industri bioproses tahap fermentasi seperti itu dilakukan secara batch, makanya kadang lebih sering dijadikan sebagai semi continue. Gitu sih Pak setahu saya, tapi nggak tahu deh. Anda jawabnya muter-muter. Jadi intinya apa? Waktu gitu. Iya Pak, menurut saya sih waktu prosesnya Pak. Oke, kalau waktu proses berarti ada. Jadi kalau reaksinya butuh waktu lama, Anda pakai reaktor model apa? Kalau butuh waktu sebentar, Anda pakai reaktor model apa? Maksudnya ini reaksi kimia, Pak? Apapun. Ya, kan Anda menjawabkan waktu ya. Jadi saya menanyakan secara umum pemilihan mode ya. Modenya apakah mau dijalankan secara batch atau secara continue? Kan Anda masih ingat ya bedanya batch dengan continue? Batch itu berarti bahan masuk ke dalam reaktor, reaktornya ditutup, jalan, selesai, beres. Kalau mau reaksi lagi ya diulang lagi. Ya, itu batch. Kalau continue ada bahan diproses terus gitu. Produknya keluar, bahannya masuk terus. Nah,
ketika Anda memilih mending pakai yang batch atau continue, pertimbangan utamanya apa? Apakah waktu? Biaya mungkin, Pak. Apakah biaya? Kenapa biaya? Jadi kalau biaya yang murah, Anda pilih yang mana? Mungkin itu ya Pak, cara memberi umpannya. Kayak kalau misalnya mau batch atau continue itu kan umpannya apa dulu? Gas kah, solid kah, atau liquid? Terus Oke. kalau mau dikeluarkan produknya itu dalam bentuk apa, gas, solid, liquid itu mungkin dipertimbangkan di awal ya Pak untuk menentukan batch atau continue. Oke, kalau itu mungkin bisa mempengaruhi. Tapi katakanlah sekarang kalau bioproses ya, itu kan rata-rata cair ya. Jadi Anda punya opsi batch atau continue. Milihnya berdasarkan apa? Betul, kalau memang nanti sudah melibatkan ada yang gas, ada yang sekarang gini, kalau kita ngomongin reaktor tangki berpengaduk batch gitu ya, aerasinya tetap continue kan? Itu betul. Tapi cairan ini ya, si sel atau si enzim dengan medium cairnya ini Anda reaksikan secara batch atau Anda reaksikan secara continue, pertimbangan utama apa? Ayo, ini saya agak kaget tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa ini. Produktivitas dari biokatalisnya, Pak? Bisa dijelaskan. Jadi kalau yang produktivitasnya rendah pilih apa, kalau tinggi pilih apa? Produktivitasnya saya lebih mikir kalau produktivitasnya tinggi dia continue gitu, soalnya jadi cepet kan, jadi masa tinggal selama fermentasinya bisa diatur barengan sama pemisahannya gitu. Tapi kalau misalnya produktivitasnya rendah, butuh waktunya lebih lama kan untuk fermentasi, sehingga kalau dibuat continue nanti peralatan utilitas buat pemisahannya bakal kosong dulu gitu. Jadi lebih Kenapa baik kosong dulu? karena nungguin fermentasinya selesai baru bisa dilanjut ke pemisahannya. Gitu sih saya mikirnya. Kan tinggal diatur ukuran reaktornya. Betul nggak? Tinggal diatur waktu tinggal di dalam reaktornya kalau seperti itu. Anda masih ingat ya, kalau di batch itu ada waktu reaksi, kalau di reaktor continue itu ada waktu tinggal. Betul ya? Masih ingat ya di kuliah TRK 1, jangan dilupakan. Nah, dari situ Anda bisa mengkaitkan nggak? Apa sih sebetulnya kalau Anda mau pilih batch, ini belum melihat yang sangat-sangat bioproses ya. Kalau bioproses nah itu ada constraint lain. Tapi apa sih sebetulnya yang membuat Anda memilih, oh ini tuh batch, ini tuh continue? Kalau misalnya sifat termodinamikanya gitu Pak, kan kalau misalnya batch itu berarti dia nunggu sampai kesetimbangan. Jadi kalau misalnya kesetimbangannya terlalu ke kiri, kayak susah gitu kalau batch. Bukan. Itu agak, kalau kesetimbangan, itu maksudnya reaksinya reaksi reversible gitu ya? Iya, Pak. Yang bisa mencapai kesetimbangan kan kalau reaksinya reaksi reversible. Kalau reaksi fermentasi kan bukan reaksi reversible ya. Ya walaupun reaksi enzim oke lah ada reversible-nya, cuman sekarang kita ngomongin reaksi yang memang membentuk produk saja, satu arah gitu. Sebetulnya bukan dilihat dari situnya. Apa sih sebetulnya paling gampang? Ini sebetulnya pertanyaan gampang, tapi ternyata kalian berpikirnya kemana-mana. Ada yang kebayang? Brian? Halo? Nggak kebayang, Pak. Masih dari tadi masih mikir. Ada yang bisa, ada yang keidean apa gitu ya?
Jadi bukan waktunya atau walaupun mungkin nanti ada ya pertimbangan ke situ gitu ya. Mungkin waktunya atau sifat fisiknya atau jenis fluidanya gitu ya. Tadi seperti yang dijawab. Tapi pertimbangan pertama ketika memilih batch dan continue itu apa sih? Apa? Tito? Mungkin sistem kontrol ya, Pak. Maksudnya sistem kontrolnya? Kalau misalnya prosesnya secara kontinu kan kita harus memasang banyak sekali perlengkapan-perlengkapan ya, mungkin seperti temperatur transmitter lah, temperatur kontrol dan lain-lain, dan itu kayaknya nggak cukup visible buat dilakukan dalam proses industri gitu untuk yang kayak ini. Karena kan kita butuh keamanan yang tinggi kan untuk produk yang bioproses ini ya, yang kayak makanan dan semacam itu. Soalnya kan kalau misalnya si aliran kontinu nih, misal rusak satu sisi aja, jadi semua produknya rusak dan sia-sia. Dan kita tahu kalau harga dari proses kontinu ini kan ya yang bioproses dari farmasi itu cukup mahal lah ya. Jadi kalau bisa kita nggak mau ngebuang itu apa namanya bahan bakunya gitu. Jadi pakainya batch supaya lebih aman, lebih terjaga, dan pengontrolan lebih mudah. Oke, kalau dari sisi itu betul ya, bahwa nanti yang batch itu pengendaliannya akan lebih terjaga ya, bukan mungkin kalau dibilang mudah relatif ya, batch dengan continue mana yang lebih mudah itu akan relatif. Tapi sebelum itu sebetulnya yang perlu diperhatikan ketika mau milih pakai batch atau continue, kan Anda bayangkan ya, batch tadi itu bahan masuk ke dalam suatu wadah, setelah itu tidak ada penambahan bahan lagi ya, kecuali nanti ada mode batch gitu ya. Setelah itu tidak ada penambahan bahan-bahan lagi, reaksinya dibiarkan jalan, kemudian jadi produk, Anda ambil, mungkin nanti ke pemisahan. Nanti berikutnya diulang lagi, berikutnya diulang lagi gitu. Kalau continue itu bisa jalan terus-menerus. Dari situ kan Anda bisa bayangkan atau bisa melihat yang dipertimbangkan utama ya untuk menjalankan proses itu secara batch atau continue adalah apa? Jumlah bahannya. Ya nggak sih? Jumlah bahannya. Kalau Anda bahannya cuma sedikit gitu, layak nggak dikontinyukan gitu. Sebaliknya, kalau bahannya itu sangat-sangat banyak, repot nggak kalau di-batch-kan? Kebayang ya? Ya, jadi ini kalau secara umum belum melihat constraint yang bioproses gitu ya. Secara umum kalau bahannya banyak, itu prosesnya adalah continue. Karena nggak repot gitu ya. Bahannya tuh terolah terus gitu. Tapi kalau sedikit Anda continue kan, itu mungkin biaya investasi dengan reaksinya ya, dengan biaya operasinya itu akan lebih mahal biaya investasi. Sebaliknya, kalau bahannya itu banyak sekali, Anda pilih batch, itu repot. Karena apa? Diulang-ulang gitu. Kecuali Anda punya reaktor yang banyak. Kan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di bioproses, walaupun produksinya itu mungkin besar gitu ya, kalau farmasi mungkin relatif kecil gitu ya, karena harga produknya kan sudah cukup mahal, sehingga mungkin skala produksinya relatif kecil sehingga batch. Tapi sebetulnya kalau di fermentasi atau di bioproses yang produknya itu adalah mungkin pangan atau mungkin farmasi, itu kan satu yang sangat menjadi constraint itu apa? Kontaminasi kan ya. Jadi kalau produknya itu nanti akan dimanfaatkan untuk manusia, constraint kontaminasi itu menjadi sangat-sangat penting. Tidak boleh ada kontaminasi. Karena tanpa kontaminasi pun sebetulnya pemisahan dan pemurnian produknya itu cukup repot, cukup makan biaya. Kalau terjadi kontaminasi, makin repot gitu ya. Nah, kira-kira dari sisi menjaga kontaminasi, itu paling gampang yang mana? Yang batch. Tadi yang disampaikan Tito ada betulnya ya, jadi pengendaliannya, kemudian sistem kontrolnya, itu akan lebih mudah dilakukan di reaktor batch. In terms of menjaga kontaminasi. Bandingkan kalau continue gitu ya, karena kan prosesnya jalan terus ya. Kalau batch itu kan kita bisa jaga di dalam satu wadah tertutup gitu ya. Kalau continue kan ya walaupun bisa kita buat tertutup, tapi lebih susah.
Dan kalau terjadi kontaminasi, Anda bisa bayangkan yang satu batch, satu continue. Kalau terjadi kontaminasi, itu hanya terjadi di satu batch saja. Makanya ada batch number gitu ya di obat gitu. Kalau di makanan mungkin perlu cek. Jadi kalau ada kontaminasi di obat itu gitu ya, misalnya obat itu ditenggarai kandungannya tidak sesuai spek gitu ya, off spek. Batch-nya bisa ditarik, batch itu tuh bisa ditarik. Bayangkan kalau continue gitu ya, dari yang mana gitu, dari proses yang mana harus ditarik, kan lebih susah ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Kenapa? Satu, kalau memilih batch dengan continue itu adalah lihat dulu jumlahnya. Kalau relatif besar dikontinukan, tapi kalau relatif kecil dibatchkan. Tapi kalau untuk industri bioproses rata-rata batch, karena satu tadi kontaminasi. Ya, mengendalikan kontaminasi lebih mudah di batch. Kemudian sebetulnya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Kalau seperti industri bioproses yang fine chemical, itu rata-rata dia produksinya tidak hanya satu produk. Ya, banyak produk, tapi per produknya skala produksinya tidak terlalu besar. Jelas ini pakai batch ya, jadi bisa ganti. Pakai satu reaktor yang sama, bikin produk A. Beres, cuci reaktornya, bikin lagi produk B gitu ya. Beres, bikin lagi produk C. Kalau untuk tapi ini mungkin beda biokatalis, beda substrat gitu ya. Tapi kalau continue kan susah ya. Kalau misalnya A gitu kan, volumenya tidak terlalu besar, nanti ganti B, ganti C, itu kan lebih repot. Ya, Kiki, ada pertanyaan silakan. Pak, kalau misalnya pemilihan batch itu juga ada pertimbangan kayak gini gak sih, Pak? Soalnya saya mikir, saya pernah dengar dari kuliah lain. Gitu. Jadi pas lagi ada kebutuhan aja baru diproduksi gitu. Nah, terus saya mikir lagi tuh kayak, oh ini apakah untuk buat menjaga harga pasar produknya? Bisa Harga jadi. produk di pasaran. Bisa. Jadi kayak yang fine chemical ya, yang memang kebutuhan pasarnya tidak terlalu besar, atau kebutuhan pasarnya itu on off gitu ya, musiman gitu ya, tidak sepanjang tahun harus diproduksi, pilihnya batch. Karena itu tadi relatif gampang. Akan Anda bisa bayangkan ya, nge-startup continue itu lebih susah dibandingkan nge-startup batch. Tapi kalau sudah jalan, continue lebih gampang gitu kan. Walaupun pengendaliannya mungkin lebih kompleks. Kalau batch kan ada siklus ya. Kalau batch itu kan pasti ada siklus. Loading, reaksi, unloading gitu ya. Nah, Anda tinggal justifikasi seberapa repot kalau Anda menjalankan siklus itu berulang-ulang. Kalau tidak repot, pilih batch. Karena pengendaliannya lebih gampang. Tapi kalau repot, misalnya Anda cuma bikin satu produk, tapi dalam volume banyak, ya demand-nya ada terus gitu ya, tidak musiman, ya mending continue gitu. Tapi kalau yang reaksi bioproses kan ada konsen tambahan ya, satu kontaminasi. Ya, kontaminasi itu kan efeknya kan bisa kemana-mana. Makanya kalau kayak pengolahan limbah itu kan mau kontaminasi mau enggak kan nggak penting ya. Kontaminasi atau enggak kan nggak penting gitu ya. Pentingnya limbahnya terolah. Debit limbahnya kan cukup banyak. Jadi rata-rata prosesnya adalah continue. Kalau farmasi prosesnya batch. Termasuk kalau untuk farmasi itu kan rata-rata menggunakan mikroba yang GMO. Ya, GMO yang sudah direkayasa genetika. Nah, habitnya GMO ini adalah batch kan sel kan bisa dipakai berulang-ulang ya. Jadi selesai satu batch, mikrobanya kan bisa dipakai untuk batch berikutnya. Nah, ketika si mikroba itu dipakai berulang-ulang, biasanya sifatnya itu akan balik ke wild type-nya. Kalau untuk yang GMO seperti itu. Jadi GMO itu tidak bisa dipakai terus-terusan. Nah, kalau batch kan gampang ya mengetahuinya. Nah kalau sudah balik ke wild type itu tandanya apa? Biasanya produktivitasnya akan turun. Nah, biasanya dari situ ketika sudah mungkin 5 kali batch produktivitasnya mulai turun, di batch ke-6-nya itu pakai mikroba yang baru. Sudah bukan mikroba dari batch sebelumnya. Kalau continue ini kan susah ya dikendalikan, dan continue itu Anda kan bisa bayangkan ya, kalau batch itu kan konsentrasi substratnya turun terus.
Kalau continue, substratnya ada terus. Jadi di batch itu Anda bisa leluasa kalau misalnya produknya bukan yang growth associated. Ya. Anda masih ingat ya, growth associated itu yang produk dibentuk saat selnya tumbuh. Batch itu kan bisa diatur ya, kapan pertumbuhan mikrobanya bagus, kapan mikrobanya tumbuhnya tidak bagus. Karena Anda mungkin perlu mengatur si mikroba ini tidak bagus tumbuhnya, biar menghasilkan yang non-growth associated product. Tapi kalau continue kan mikroba dapat makanan terus kan, tumbuhnya pasti bagus gitu. Nah, kalau produknya adalah non-growth, Anda tidak bisa jalankan dalam bentuk continue. Karena ya pasti pertumbuhannya akan bagus terus gitu. Ini boleh kalau dia adalah growth associated, kemudian pertimbangan kontaminasinya tidak terlalu Anda perhatikan gitu ya, dan jumlah medium yang perlu dihasilkan, jumlah medium yang diolah atau jumlah produk yang pengen dihasilkan itu cukup tinggi. Ya, kembali lagi ke jumlah bahan, karakteristik produk, jenis produk itu berpengaruh. Nah, bagaimana dengan fat batch? Dari namanya kebayang ya, fat batch ini adalah batch. Tapi bedanya adalah di fat batch ini ada dua kemungkinan ya. Kalau batch normal itu kan pemanenan atau reaksi itu selesai setelah ya Anda masukkan semua bahan, reaksi jalan terus selesai. Nah, di fat batch itu kemungkinan pertama adalah bahan itu tidak semuanya masuk di awal, tapi diberikan secara berkala. Berkala ya, bukan continue, berkala. Oke, atau bahannya itu dimasukkan di awal, tapi produknya diambil secara berkala atau dikombinasikan. Jadi umpan masuk berkala, produk diambil secara berkala. Nah, yang terakhir ini nanti Anda bisa lihat pas sebetulnya nanti semester depan kita akan bahas ini ya. Anda bisa lihat itu nanti akan mendekati model continue. Hanya kalau continue kan ngalir terus ya, yang masuk ada terus, yang keluar ada terus. Nah, kalau yang fat batch yang dua-duanya itu diberkalakan ya, umpan masuk berkala, produk keluar berkala, itu nanti akan mendekati model continuous sebetulnya. Nah, biasanya kayak fat batch yang umpan diberikan secara berkala itu dipilih kalau ada potensi yang namanya inhibisi substrat. Jadi kalau dikasih makanan di awal tuh banyak, pertumbuhan selnya malah tidak bagus. Dia bagus kalau dapat makanannya tuh sedikit-sedikit gitu ya. Makanya tidak bisa batch, tapi tidak bisa juga continue gitu kan. Maka dipilih yang fat batch. Seperti itu. Nah, ini mungkin kalau di sini mungkin kalian tidak, ini untuk mengenalkan saja ya. Mu itu adalah laju pertumbuhan spesifik ya. Ini adalah parameter kinetika dari mikroba. Nah, nanti ada yang namanya D. D itu adalah kalau reaktor continue kan ada laju alir ya. Ada laju alir. Alir ya. Meter kubik per jam mungkin gitu ya. Terus ada volume reaktor. Itu adalah meter kubik. Jadi nanti dengan mengatur laju alir, Anda bisa mengatur waktu tinggal. Ya. Kalau waktu tinggal itu kan V dibagi Q ya. V dibagi Q itu kan nanti dapat jam gitu ya. Itu adalah waktu tinggal. Tapi di bioproses, parameter itu sebetulnya kita balik ya. Jadi sebetulnya seper waktu tinggal. Satuannya adalah seper jam. Nah, laju alir dan volume reaktor itu kan kita bisa atur ya. Kita bisa atur. Jadi kalau kita punya reaktor sekian meter kubik gitu ya, dengan mengubah-ubah laju alir, maka waktu tinggal itu akan bisa kita atur. Seper waktu tinggal itu disebut dengan D. D itu adalah dilution factor atau faktor dilution factor atau faktor pengenceran lah. Jadi seberapa banyak isi reaktor itu diencerkan dengan laju alir yang ada. Nah, nanti kita bisa membuat ya kalau di reaktor continue seper waktu tinggal atau dilution ini bukan dilution factor, dilution rate ya. Dilution rate itu bisa mempengaruhi
mu-nya. Jadi sebetulnya di reaktor kontinu, seberapa cepat mikroba itu tumbuh, itu bisa kita atur dengan mengatur laju alir. Kalau batch, nggak bisa. Gitu ya. Oke. Nah, nanti reaktor kontinu itu juga bisa kita manipulasi lagi. Kan kalau kontinu itu yang masuk kan mikroba dan medium, ya. Yang keluar tentunya produk dan mikroba, gitu ya. Nah, kalau laju alirnya terlalu tinggi, itu kan berarti nanti yang keluar juga kan kalau kontinu kan laju alir masuk akan sama dengan laju alir keluar ya. Karena nanti kalau tidak meluap reaktornya atau habis isi reaktornya. Nah, kalau laju alirnya terlalu tinggi, mikroba itu pertumbuhannya akan mungkin tadi kalau Anda lihat seperti ini ya. Kalau D itu kan Q per V. Q itu adalah laju alir. Kalau Anda hanya lihat seperti ini, kalau Anda naikkan D-nya dengan cara menaikkan laju alir, harusnya mu-nya akan naik kan ya. Laju pertumbuhannya akan naik. Tapi kalau laju alirnya itu terlalu tinggi gitu ya, apa yang terjadi? Mikroba itu belum sempat tumbuh di dalam reaktor, dia akan terdilusi keluar gitu. Dia akan terwash out keluar istilahnya. Nah, kalau terwash out, mu-nya bukan naik tapi malah menjadi 0. Nah, salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut itu bioreaktor yang seperti itu bisa dilakukan proses recycle. Yang di recycle apa? Mikrobanya. Ya, jadi setelah keluar dari reaktor, endapan mikrobanya dipisahkan, sebagian endapan tadi masuk ke reaktor. Ini yang umum dilakukan di pengolahan limbah. Ya, kalau Anda masih ingat pas belajar PLIK, unit biologisnya kalau yang reaktornya aerobik ya, reaktor aerobik itu kan biasanya kontinu ya. Jadi ada yang masuk di aerasi terus nanti ada yang keluar. Nah, yang di keluaran itu lumpurnya atau mikrobanya kan sebaiknya dikembalikan. Nah, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menjaga agar densitas sel atau biokatalis di dalam reaktornya itu menjadi tetap tinggi. Karena apa? Kalau densitasnya tidak tinggi, ya produktivitasnya mungkin akan jadi rendah. Oke, itu kalau continue. Nah, kalau batch tadi ya, ada fat batch. Kalau continue ada recycle. Oke. Nah, sebetulnya nanti kita akan juga bahas ya di kuliah bioreaktor ini sebagai pengantar saja. Tadi ada yang menyebut produktivitas ya. Kalau bicara produktivitas ya dengan asumsi itu adalah growth associated ya. Ya, produknya dibentuk saat selnya itu tumbuh. Kalau dibandingkan continue itu pasti punya produktivitas yang lebih bagus. Kenapa? Karena yang tadi, karena di continue itu umpan tuh ada terus gitu ya. Makanan itu ada terus. Beda dengan batch. Terus dari continue itu kan waktunya lebih pendek ya. Jadi secara keseluruhan waktunya itu akan relatif lebih pendek. Karena apa? Kalau di batch itu kan ada waktu penyiapan reaktor, ada waktu unloading, ada waktu reaksi, ada waktu loading, waktu reaksi, dan waktu unloading. Kalau di continue itu kan reaktornya itu hanya waktu reaksi. Jadi secara umum kalau produktivitas itu kan jumlah gram produk ya, gram produk per gram produk per volume reaktor per waktu kan. Jadi ada definisi waktu. Nah, kalau di batch karena waktu total ya, karena di batch waktu totalnya itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan continue, maka produktivitas itu akan lebih kecil. Ya, udah waktunya lebih panjang, makanannya itu tidak tersuplai terus gitu ya, maka di batch itu akan lebih kecil. Tapi tetap karena ada constraint lain itu, batch lebih dipilih. Oke, kira-kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Jadi kalau fat batch itu variasinya juga macam-macam ya. Karena tadi ada variasi apakah inputnya itu bertahap atau continue tapi tidak ada output, itu masuk fat batch ya. Jadi reaktor gitu tidak ada output tapi ada ini masuk. Tapi tentunya sampai volume tertentu ya. Nanti
berhenti, nanti reaksinya jalan. Sehingga ada perubahan volume. Atau masuknya bertahap, pengeluarannya bertahap, sehingga volumenya tetap. Itu juga bisa. Nanti di kuliah bioreaktor, kita akan belajar bagaimana cara ujung-ujungnya ke neraca sih. Kan Anda masih ingat ya, setiap reaktor batch atau continue ada neracanya, ada asumsinya. Nah, nanti apa yang akan diperhatikan. Ya, kalau yang untuk kuliah DAS-BP ini hanya untuk sekedar tahu sih. Nah, neracanya sendiri itu ada 3 ya. Jadi ada neraca selnya, ada neraca substratnya, dan ada neraca produknya. Ya, jadi ada sel, substrat, dan produk. Nanti ada beberapa asumsi yang bisa diabaikan. Oke, untuk tugas 4, ini karena waktunya sudah tidak cukup, kita skip saja ya. Jadi, atau ada pertanyaan dulu terkait materi ini? Jadi kita akan mengadakan UAS, ya. Waktunya sesuai, karena saya perlu nilai individu ya dari kalian. Kalau kemarin kan nilai, walaupun ada nilai individu, tapi kan ya itu dari kerja kelompok ya. Jadi kita tetap akan ada UAS 1 kali di tanggal berapa sih kita UAS? Tanggal 7 ya. Jadi hari Selasa minggu depan jam 9 sampai jam 12. 9.15 sampai jam 12.15 akan ada UAS, materinya dari awal ya, dari awal sampai bioreaktor. Ya, sampai di sini nanti tugas 4 tidak ada. Jadi kalian tinggal UAS saja untuk mata kuliah ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, karena sudah hampir jam 9, kuliah hari ini saya cukupkan ya. Ini berarti kuliah terakhir dari saya untuk mata kuliah ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan. Kemudian mungkin beberapa pertemuan saya juga skip ya karena ada kesibukan yang lain. Mohon maaf. Semoga dari kuliah ini kalian bisa dapat cukup overview lah ya terkait industri bioproses. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam industri bioproses, unit-unitnya itu apa saja, termasuk yang barusan kita bahas ya. Unit utama yaitu bioreaktor itu seperti apa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan ya. Mungkin sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih juga Pak. Pak, saya mau nanya tadi Pak. Yuk. Jadi Kamis nggak ada kuliah? Kamis tidak ada, kan diganti hari Jumat pagi ya. Jadi Jumat pagi ada kuliah tamu, tapi kita mulai ya jam-jam 7.30 lah, biar tidak terlalu pagi. Dari dosen muda di SITH. Beliau sebetulnya dulu S1-nya di SITH, S2-nya di TK ya, di bawah bimbingan Pak Chandra. Kemudian S3-nya di Belgia rasanya. Jadi memang sekarang penelitian beliau lebih banyak ke fotobioreaktor. Untuk saya saya tidak ingat apakah memang fokusnya untuk biofuel atau untuk yang lain ya, karena kan fotobioreaktor mikroalga kan penggunaannya juga macam-macam. Tapi mungkin kita bisa melihat desainnya, kemudian constraint operasinya seperti apa. Kamis tidak ada kuliah, kita pindah ke hari Jumat. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak, materi UAS-nya dari yang mana ya Pak? Dari awal sampai ini. Baik Pak, terima kasih. Kenapa? Baik Pak, terima kasih. Oke. Sifat ujian open book ya, jadi kalian boleh buka slide, boleh buka buku, boleh buka internet. Asal tidak saling kerjasama aja. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.